kondisi PS1 di 2024. Oke, jadi kali ini saya lagi kangen banget nih mau main PS1. Nah, kebetulan saya punya PS1 Slim yang masih saya simpan semenjak setahun yang lalu ya, pertama kali saya beli. Sedikit informasi kalau PS1 ini pertama kali rilis di Jepang pada tanggal 3 Desember 1994. Jadi kurang lebih umurnya sudah 30 tahun semenjak pertama kali rilis. Untuk unit yang saya punya kali ini yaitu PS1 Slim, atau bisa dibilang generasi keduanya. Untuk generasi pertama yaitu PS1 Fat yang lebih tebal dibandingkan PS1 Slim. Untuk unit yang saya punya ini kondisinya masih lumayan mulus ya, tapi udah lumayan lama saya nggak pakai ini PS nih. Semoga aja masih bisa digunakan. Nanti kita akan coba tes bersama-sama ya, masih bisa digunakan atau enggak. Jadi PS1 ini saya beli sekitar setahun yang lalu melalui online shop Tokopedia. Untuk harga pasarannya sekarang sekitaran 300 sampai 350 ribu ya. Seingat saya dulu saya beli di harga 350 ribu dengan kondisi batangan atau unit konsolnya aja ya, dan ya tentu sama adaptornya juga. Tidak termasuk stick dan kasetnya, jadi saya harus mengeluarkan budget tambahan untuk membeli kasetnya. Untuk stick kebetulan saya masih punya stick PS2 yang masih berfungsi normal dan tentunya masih bisa digunakan di unit PS1 ini ya. Nah, yang kita perlukan selanjutnya yaitu kabel RCA ini ya. Ini juga nggak dapat dari pembelian saya dulu, jadi ini punyanya PS2 saya. Untungnya aja saya punya simpanan, jadi nggak perlu ngeluarin budget lagi untuk beli kabel-kabel yang lain. Tapi ya ini, kaset ini saya beli terpisah ya, saya beli di Shopee. Harganya kalau nggak salah 5 ribuan satu kasetnya. Ini kaset burning, jadi kaset bajakan lah bisa dibilang. Nah, supaya gambarnya nggak pecah di TV LED, saya beli alat lagi nih, AV to HDMI ya. Alat ini bisa kalian beli di online shop. Pilih yang AV to HDMI ya, bukan yang HDMI to AV, jangan salah beli. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, kita colokin powernya dan kita colokin RCA-nya. Nah, untuk RCA-nya kita sambungin dulu ke alat AV to HDMI ini. Nah, kalau udah kita colokin kabel HDMI yang ada di TV ke AV to HDMI-nya. Kita colokin powernya ke adaptor, stop kontak ya. Terus kita kasih power AV to HDMI-nya ke TV aja. Nah, lanjut kita tes game Harvest Moon yang pertama ya. Semoga bisa, karena ini udah lama banget gak dihidupin PS-nya. Oke, bisa nih. Alhamdulillah. Nah, alasan kenapa saya membeli PS1 ini dikarenakan saat itu saya sangat ingin sekali membeli PS5 yang sedang hype-hype-nya. Tapi dikarenakan harga PS5 yang masih sangat tinggi, jadi saya belum sanggup untuk membeli PS5 saat itu. Nah, makanya untuk mengurangi hasrat ingin membeli PS5, jadi saya alihkan untuk membeli PS1 ini. Ya, walaupun berbanding jauh, tapi seenggaknya mengurangi hasrat itu. Karena setelah memesan PS1 ini, jadi ada hal yang saya tunggu. Mulai dari kapan barang dikirim, progres perjalanan paketnya, dan yang puncaknya yaitu unboxing paketnya. Oke, lanjut kita coba game kedua, game yang legend juga nih dulu nih, yaitu Pepsi Man ya. Kita coba masih bisa nggak nih kasetnya. Yes, masih bisa juga. Game ini jujur paling bikin kangen banget. Dulu kayaknya ini game susah banget deh untuk diselesain. Tapi kayaknya emang saya noob sih dulu.
Sampai dapat momen dimana kita harus gantian gitu kalau gagal gitu sama teman kita, dengan gayanya yang sok jago gitu kan. Lu gagal mulu lo, sini gantian, gua yang mainin. Barang sama aja, dia yang mainin juga gagal terus kan. Bahkan sampai ada momen dimana gak mau gantian dan dia penasaran, ujungnya disewa juga PS1 ya. Jadi ya sempet juga nyewain PS1 dulu. Nah, kita coba game ketiga kita nih, game bola yang harus kita punya juga dulu selain winning ya, yaitu Super Shot Soccer, atau kita biasa bilang sih dulu game Shaolin Soccer gitu kan, karena game bola yang ada ilmu-ilmunya gitu. Keren banget deh, karena kalau nggak salah pas banget gitu bareng sama film Shaolin Soccer-nya itu loh. Oke, bisa lagi nih ya game ketiga kita, Shaolin Soccer. Jadi ini salah satu game favorit saya juga dulu, selain game winning ya untuk bolanya. Selain winning, saya dulu harus punya game Shaolin Soccer ini sih. Ngingetin zaman dulu banget deh, kita main bola bareng sama bapak gitu kan, main bola adu ilmu. Waduh, itu berkesan banget sih sampai sekarang. Dulu juga kayaknya ini game susah deh. Oke, kita coba difficulty normal aja deh, karena tadi kita coba Pepsi jadi mudah. Semoga aja nih juga jadi lebih mudah nih. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Apakah ada match intro? Nah, ini dia pemain masuk ke lapangan ya. Oke, kick off. Nah, ini dia nih momen kita ngilmu nih. Wanjay, gol. Skor 1-0. Kayaknya jadi mudah nih, karena udah lama banget nggak main game ini ya. Dan ternyata masih seru juga gitu main game-game PS1 sekarang. Ya walaupun kalau untuk grafik udah ketinggalan jauh lah sama konsol-konsol zaman sekarang gitu, tapi untuk game-gamenya seru-seru loh. Terbukti kan sampai sekarang aja masih berkesan gitu game-game PS1. Jika ada yang bertanya, "Bang, kenapa nggak beli PS4 aja bang, yang harganya lebih murah dan gamenya hampir sama PS5? Atau bang, kenapa nggak beli PS3? Bang, kenapa nggak beli PS2?" Jawabannya, ya alhamdulillah saya udah punya konsol-konsol tersebut. Jadi sekalian untuk melengkapi konsol PS saya, makanya saya beli PS1 ini. Dan nantinya saya tinggal lengkapi dengan konsol PS5-nya. BTW, saat video ini dibuat, saya sudah melengkapi semua koleksi konsolnya, mulai dari PS1 sampai dengan PS5. Nanti saya akan coba bahas semuanya, jadi mohon bantuan dan dukungannya untuk support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan juga silakan kalian komen di bawah untuk kita diskusi mengenai konsol ini. Jadi kesimpulannya, apakah worth it kita beli PS1 di 2024 ini? Kalau menurut saya, konsol PS1 ini masih worth it untuk saya beli, karena tujuan saya hanya untuk mengurangi hasrat ingin membeli PS5 yang masih sangat mahal. Sekaligus saya bisa bernostalgia semasa kecil dulu, dimana kita memainkan game-game PS1 ini bersama teman-teman. Adapun yang paling saya ingat adalah dimana saya diperkenalkan konsol PS1 ini, lalu main bareng bersama bapak saya. Itu momen terindah yang masih teringat sampai sekarang. Dan hal yang menyakitkan saat ini adalah dimana kita sekarang bisa membeli konsolnya tapi tidak dengan kenangannya. Nah, inilah konsol PS1 dengan sejuta kenangannya. Kita memang udah gak bisa lagi balik ke masa lalu, tapi bukan berarti masa lalu kita gak bisa bawa ke masa depan. Contohnya seperti PS1 ini, dialah yang dulu menemani kita di masa kita kecil, tapi dia saat ini juga masih ada bersama kita di saat kita sudah dewasa. Walaupun hanya membawa kenangan, setidaknya bisa mengobati kerinduan di masa-masa itu. Oke lah, segitu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai.
Semoga bermanfaat dan terhibur. Bye.